밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Jingga Agustin Eka Darmawan dengan NIM 132210146, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Universitas Pelita Bangsa dengan mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh dosen Ibu Ira Restu Kurnia SPD MPD. Di sini aku akan membahas tentang materi lingkungan, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, serta bagaimana sih cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video ini. Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu lingkungan? Jadi, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya loh, termasuk tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Nah, untuk lingkungan ini sendiri juga dibagi menjadi dua loh. Yang pertama itu ada lingkungan alam dan yang kedua itu ada lingkungan buatan. Jadi untuk sekarang kita yang pertama akan membahas tentang lingkungan alam. Apakah kalian tahu apa itu lingkungan alam? Jadi lingkungan alam itu adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadinya itu secara alami teman-teman, tanpa ada campur tangannya manusia. Nah, itu adalah pengertian dari lingkungan alam. Selanjutnya itu ada contoh-contoh dari lingkungan alam seperti gunung, terus hutan, air terjun, dataran rendah, dataran tinggi, danau, laut, sungai, pantai, lembah, dan masih banyak lagi teman-teman. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari contoh lingkungan alam yang tadi. Nah, yang pertama itu ada gunung. Gunung itu merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi, serta di dalamnya itu terdapat lahar panas. Nah, terus yang kedua itu hutan. Hutan itu merupakan lahan yang sangat luas dan di dalamnya itu berbagai macam isi gitu, seperti kayak pohon, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya, dan mungkin masih banyak lagi teman-teman. Yang ketiga itu ada air terjun. Air terjun ini merupakan formasi aliran air yang jatuh dari ketinggian tertentu, sehingga air terjun ini menyebabkan sebuah genangan yang sangat besar dan akan mengalir ke sungai. Nah, yang keempat itu ada sungai. Sungai itu merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi ke permukaan rendah, teman-teman. Nah, yang kelima itu ada pantai. Nah, pantai ini merupakan daerah yang membatasi antara daratan dan lautan. Selanjutnya atau yang keenam itu ada danau. Danau ini merupakan sebuah jumlah air asin dan air tawar itu berkumpul di suatu tempat yang sangat luas, sehingga dapat terjadinya mencairnya es, air sungai, atau karena adanya mata air. Yang ketujuh ada lembah. Lembah ini merupakan wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh perbukitan atau bendungan yang luasnya beberapa kilometer, bahkan hingga ribuan meter. Nah, yang selanjutnya itu yang kedelapan ada bukit. Bukit adalah suatu wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah itu lebih tinggi dari permukaan tanah-tanah yang ada di sekelilingnya. Yang kesembilan yaitu ada dataran rendah.
Dataran rendah ini merupakan wilayah yang biasanya datar. Biasanya dataran rendah ini memiliki ketinggian itu kurang lebih dari 500 meter dari permukaan laut. Yang terakhir itu yang ke-10 ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini merupakan dataran atau wilayah yang bentuknya datar, bergelombang, dan berbukit-bukit. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Apa itu lingkungan buatan? Lingkungan buatan adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan itu merupakan buatan dari tangan manusia. Lalu apa saja ya contoh-contoh dari lingkungan buatan? Mari kita bahas satu persatu tentang contoh dari lingkungan buatan ini. Yang pertama itu ada sawah. Sawah itu merupakan ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh galengan atau sebuah gundukan tanah kecil yang panjang. Yang kedua ada taman. Taman itu merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan seperti tumbuhan pohon, bunga, dan lain-lain. Yang ketiga ada jalan raya. Jalan raya ini merupakan suatu jalur yang menghubungkan antara daerah satu ke daerah yang lainnya. Nah, jalan raya juga ini merupakan tempat berlintasnya transportasi darat seperti motor, mobil, sepeda, dan masih banyak lagi teman-teman. Yang keempat ada perumahan. Perumahan ini merupakan bangunan yang terdiri dari sekelompok rumah dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Yang kelima ada waduk. Waduk ini diartikan sebagai kolam besar tempat untuk menyimpannya air buat persediaan untuk keperluan bila ada kebutuhan. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan beserta dengan contohnya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan ini. Banyak cara teman-teman untuk memelihara lingkungan alam dengan baik. Yang pertama itu kita melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi itu merupakan suatu upaya untuk menanami kembali hutan yang gundul akibat dari penebangan pohon yang sembarangan. Yang kedua yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan itu merupakan salah satu menjaga lingkungan alam. Kalau misalkan menebang pohon itu tanpa melakukan reboisasi, itu adalah suatu hal yang salah karena itu dapat merusak keseimbangan alam. Yang ketiga itu jangan membuang sampah sembarangan. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan banjir. Nah, banjir itu juga merupakan salah satu kerusakan alam. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita itu tetap aman, tidak rusak. Selanjutnya itu ada lingkungan buatan. Nah, kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan buatan ini? Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa lingkungan buatan itu mudah rusak. Contohnya itu seperti rumah. Jika rumah tidak dibangun dengan bahan-bahan yang berkualitas, maka dia bangunannya itu tidak kokoh atau mudah rusak. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menjaga lingkungan buatan ini? Salah satunya yaitu dengan cara membersihkan rumah dan menjaga keindahan rumah.